Di zaman sekarang, polisi memiliki banyak teknologi dan metode canggih yang membantu mereka mengungkap kasus serta menemukan pelaku kejahatan lebih cepat. Namun, masih saja ada beberapa kasus yang sangat sulit dipecahkan. Terkadang polisi sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi di sisi lain, pelakunya ternyata sangat licik dan cerdas. Pada 7 November 2024, sebuah pertemuan rutin masyarakat sedang berlangsung di kantor polisi Mirut. Dalam kegiatan itu, warga dapat datang untuk menyampaikan keluhan atau masalah mereka agar didengarkan oleh petugas. Saat pertemuan berlangsung, seorang pria datang dan mulai menceritakan sebuah kejadian mengerikan yang terjadi setahun sebelumnya. Ia mengatakan bahwa saat itu sebuah kejahatan besar telah terjadi dan dirinya ikut ditetapkan sebagai salah satu tersangka hingga sempat dipenjara. Kini ia baru beberapa hari bebas dengan status jaminan. Mendengar hal itu, petugas senior polisi bertanya siapa dirinya dan kasus apa yang sedang dibicarakannya. Pria itu kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, polisi telah menangkap orang yang salah. Ia bersikeras bahwa dirinya bukan pelaku utama, dan orang yang sebenarnya bertanggung jawab masih bebas berkeliaran. Pernyataannya membuat polisi cukup terkejut. Salah satu petugas lalu bertanya apakah ia memiliki bukti atas klaimnya. Pria itu langsung menunjukkan data panggilan telepon, rekaman percakapan, serta berbagai bukti lain yang telah ia kumpulkan. Bahkan ia mengaku memiliki saksi mata yang mengetahui kejadian tersebut. Setelah mendengar semua penjelasan itu, para petugas senior ikut turun tangan. Meskipun keputusan hukum sebelumnya sudah dijatuhkan, para tersangka telah dipenjara dan motif kasus juga telah ditetapkan, polisi tetap memutuskan untuk membuka kembali penyelidikan. Penyelidikan pun dimulai lagi dari awal. Mereka memeriksa semuanya satu persatu. Siapa korbannya, di mana ia tinggal, apa pekerjaannya, siapa orang-orang yang ditangkap, dan apa sebenarnya motif di balik pembunuhan itu. Kasus ini bermula di kota Mirut, India. Di sebuah kawasan bernama New Mewla Colony, tinggal seorang pengacara wanita berusia 35 tahun bernama Anjali Garg. Ia bekerja sebagai pengacara di pengadilan Mirut dan tinggal sendirian. Kehidupannya berjalan sederhana. Setiap hari ia pergi bekerja, pulang ke rumah, mengurus keperluannya, lalu menjalani rutinitas yang sama keesokan harinya. Namun pagi hari tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 6 sampai 6:30 pagi, rutinitas itu berubah menjadi tragedi. Seperti biasanya, Anjali keluar rumah setelah menguncinya, lalu berjalan menuju tempat penjualan susu di dekat rumahnya. Setelah membeli susu, ia kembali pulang. Saat tiba di depan rumah dan mulai membuka kunci pintu, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Orang-orang di sekitar yang mendengar suara itu awalnya mengira hanya petasan atau trafo listrik yang meledak. Karena penasaran, mereka keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Namun yang mereka lihat membuat mereka terpaku. Anjali tergeletak di depan rumahnya, bersimbah darah. Barang-barang yang dibawanya berhamburan di sekitar tubuhnya. Seseorang baru saja menembaknya. Polisi segera dipanggil dan langsung datang ke lokasi. Mereka berusaha membawanya ke rumah sakit. Tetapi sayangnya, nyawanya sudah tidak tertolong. Pelakunya telah melarikan diri. Tidak ada yang melihat wajah penyerang. Tidak ada yang mengetahui ke arah mana mereka kabur. Kasus ini langsung menarik perhatian besar. Korbannya adalah seorang perempuan dan lebih dari itu, ia seorang pengacara. Masyarakat mulai mempertanyakan keamanan kota. Banyak yang berkata, jika seorang pengacara saja tidak aman, bagaimana dengan warga biasa? Karena tekanan semakin besar, polisi bergerak cepat untuk mengungkap pelaku. Saat memeriksa kondisi tubuh Anjali, polisi menyadari bahwa ini bukan kasus perampokan. Semua mengarah pada dendam pribadi. Ketika mulai menyelidiki latar belakangnya, polisi menemukan fakta bahwa Anjali pernah menikah, tetapi sudah bercerai. Meski begitu, konflik dengan keluarga mantan suaminya ternyata masih terus berlangsung. Setelah keluarga Anjali diberi kabar, orang tua dan kerabatnya segera datang ke rumah sakit.
Mereka hancur mendengar berita itu. Ketika polisi meminta keterangan, keluarga Anjali dengan tegas mengatakan bahwa mereka yakin pembunuhnya bukan orang lain. Mereka menuduh keluarga mantan suaminya berada di balik kematian Anjali, termasuk mantan suaminya Nitin Garg. Menurut keluarganya, Anjali dan Nitin telah berpisah selama beberapa tahun dan resmi bercerai. Tetapi meski pernikahan mereka telah berakhir, masalah dan konflik di antara dua keluarga tidak pernah benar-benar selesai. Karena tekanan dan masalah yang terus terjadi, Anjali akhirnya memilih tinggal sendiri. Di sisi lain, media mulai berdatangan dan memberitakan kasus ini secara besar-besaran. Para pengacara di Meerut juga melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut polisi segera menangkap pelaku pembunuhan Anjali. Sementara itu, tim penyidik mulai memeriksa seluruh rekaman CCTV di sekitar kawasan tempat tinggalnya. Di saat yang bersamaan, tim polisi lain membawa ayah mertua Anjali ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tak lama kemudian, polisi juga mengamankan mantan suaminya, Nitin Garg, beserta ibu mertuanya. Saat itu, Nitin sedang tinggal di rumah saudara perempuannya bersama ibunya. Namun saat diinterogasi, mereka membantah seluruh tuduhan. Mereka mengatakan tidak mungkin membunuh Anjali dan merasa tuduhan itu sama sekali tidak benar. Ayah mertua Anjali juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang pembunuhan tersebut. Menurutnya, pagi itu ia sedang bekerja di tokonya seperti biasa ketika seseorang datang dan memberi kabar bahwa menantunya telah dibunuh. Ia juga mengklaim bahwa Anjali memiliki banyak musuh. Menurut pengakuannya, Anjali pernah melaporkan sekitar 30 hingga 35 orang dalam berbagai kasus hukum dan mengenal banyak orang dengan latar belakang kriminal. Ia bahkan menuduh Anjali pernah mengirim beberapa preman untuk memukulinya di toko miliknya. Selain itu, ia mengatakan bahwa setelah perceraian antara Anjali dan Nitin, Anjali mengambil alih 5 toko milik keluarga mereka yang disewakan kepada orang lain, sehingga uang sewanya masuk ke Anjali. Ia juga mengklaim bahwa rumah yang ditempati Anjali sebenarnya miliknya. Menurutnya, rumah itu sudah pernah dijual, tetapi Anjali tetap menguasainya, menyimpan dokumen properti, dan menolak menyerahkan rumah tersebut. Ayah mertua Anjali menegaskan bahwa dirinya sudah tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Ia mengatakan bahwa mereka bahkan memiliki beberapa perkara hukum yang masih berjalan di pengadilan. Mendengar semua itu, polisi menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya fokus kepada keluarga mantan suami Anjali. Mereka juga mulai menyelidiki masa lalu dan lingkaran kehidupan Anjali secara lebih luas. Mereka mencari tahu siapa saja orang yang pernah dilaporkan Anjali, siapa yang pernah memiliki masalah hukum dengannya, dan siapapun yang mungkin menyimpan dendam pribadi. Di saat yang sama, polisi juga meminta keterangan dari keluarga Anjali. Saudara laki-laki Anjali menjelaskan bahwa dulu adiknya bukan orang yang suka mencari masalah. Menurutnya, Anjali adalah sosok yang tenang, cerdas, dan berprestasi dalam pendidikan. Setelah menyelesaikan kuliah, Anjali memperoleh nilai yang sangat baik dan kemudian melanjutkan pendidikan magister ekonomi. Pada tahun 2009, ayah mereka pindah ke Meerut dan membuka usaha kecil yang berkembang cukup baik. Kemudian pada tahun 2012, Anjali menikah dengan Nitin Garg melalui perjodohan keluarga. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik. Namun setelah beberapa waktu, Nitin keluar dari pekerjaannya di Delhi dan mulai lebih sering tinggal di rumah. Sejak saat itu, pertengkaran mulai sering terjadi. Menurut saudara Anjali, Nitin dan ibunya sering melakukan kekerasan fisik terhadap Anjali. Selama bertahun-tahun, Anjali memilih bertahan dan menanggung semuanya. Hingga pada tahun 2015, saat Anjali sedang hamil, ia mengalami tekanan mental yang sangat berat. Kondisi emosionalnya terus memburuk hingga mempengaruhi kesehatannya dan juga kandungannya. Akhirnya, ia harus menjalani prosedur pengguguran kandungan. Peristiwa itu membuat kondisi mental Anjali sangat terguncang. Setelah itu, ia memutuskan mengajukan gugatan cerai terhadap Nitin dan meninggalkan rumah mertuanya untuk tinggal bersama orang tuanya. Pada masa itu,
Anjali juga mulai bekerja sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi. Namun masalah belum berakhir. Beberapa waktu kemudian, keluarga Nitin mengajukan kasus penipuan terhadap keluarga Anjali. Akibat kasus tersebut, ayah dan saudara laki-laki Anjali bahkan sempat dipenjara. Melihat semua itu, Anjali merasa bahwa keluarga mantan suaminya bukan hanya mengganggunya, tetapi juga menyerang seluruh keluarganya. Karena itulah ia mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk mempelajari hukum agar bisa melawan sendiri berbagai masalah hukumnya. Anjali akhirnya menyelesaikan pendidikan hukumnya, menjadi seorang pengacara, lalu mulai berpraktik di pengadilan Mirut. Di sisi lain, perselisihan soal rumah juga terus berlanjut. Rumah yang ditempati Anjali sebelumnya merupakan aset keluarga mantan suaminya. Namun Anjali percaya rumah itu sebenarnya hak miliknya dan menuduh ayah mertuanya memindahkan kepemilikan properti secara tidak sah. Karena itulah, ia menolak meninggalkan rumah tersebut. Beberapa waktu sebelum pembunuhan terjadi, Anjali bahkan telah mengajukan surat pengaduan ke kantor polisi. Dalam surat itu, ia menulis bahwa ayah mertuanya pernah datang bersama 2 pria asing dan menunjukkan rumah tersebut kepada mereka. Anjali juga menulis bahwa jika suatu hari terjadi sesuatu terhadap dirinya, maka keluarga mantan suaminya harus dimintai pertanggungjawaban. Ia mengaku sering dihina, dipermalukan, dan mendapat perlakuan buruk dari mereka. Sementara itu, tim penyelidik terus memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Di salah satu rekaman, polisi melihat 2 pria mengendarai sebuah skuter dan langsung merasa curiga. Kedua pria itu menutupi wajah mereka. Sayangnya, rekaman CCTV tidak cukup jelas. Wajah maupun nomor kendaraan tidak dapat dikenali. Meski begitu, polisi berhasil mencatat beberapa petunjuk penting seperti pakaian yang mereka kenakan dan jenis skuter yang digunakan. Dengan petunjuk kecil itu, polisi mulai menelusuri CCTV dari berbagai titik yang kemungkinan dilewati kendaraan tersebut. Di saat bersamaan, polisi juga menyelidiki orang-orang yang memiliki hubungan dengan sengketa hukum Anjali. Dari penyelidikan itu muncul 3 nama, Suresh, Yaspal, dan Niraj. Polisi menemukan bahwa Suresh dan Yaspal pernah membeli rumah yang menjadi sengketa dari ayah mertua Anjali. Rumah itu diperkirakan bernilai lebih dari 10 juta rupiah. Tetapi menurut informasi yang ditemukan polisi, rumah tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih rendah. Setelah membeli rumah tersebut, Suresh dan Yaspal berkali-kali mencoba mengusir Anjali dari sana. Mereka beberapa kali masuk ke rumah tanpa izin dan berusaha mengeluarkannya secara paksa. Namun semua upaya itu gagal. Karena frustrasi, mereka kemudian melaporkan Anjali dengan tuduhan pencurian. Tetapi Anjali menangani kasus itu sendiri di pengadilan. Dalam persidangan, terbukti bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Laporan itu ternyata palsu. Akibatnya orang-orang yang terlibat mendapat tindakan hukum. Bahkan petugas polisi yang membuat laporan tersebut ikut dikenai sanksi. Setelah kejadian itu, Anjali membuat laporan resmi kepada petugas senior kepolisian. Dalam laporannya, ia menyebut 5 orang yang dituduh terus mengganggunya. Menurut Anjali, mereka bertindak seperti preman. Masuk paksa ke rumah, mengancam akan membunuhnya, dan terus berusaha mengusirnya dari rumah tersebut. Anjali membangun kasus hukum yang sangat kuat terhadap mereka, hingga beberapa di antaranya bahkan sempat masuk penjara. Ia juga diketahui mengajukan beberapa laporan resmi terhadap Niraj. Anjali biasa menangani sendiri kasus-kasusnya dan menyampaikan bukti dengan sangat kuat di pengadilan. Karena itu, keluarga mantan suaminya mulai menjauh dan tidak lagi secara langsung mengganggunya. Namun kini penyelidikan beralih kepada 3 orang, Suresh, Yaspal, dan Niraj. Ketika polisi memeriksa catatan telepon mereka, muncul kecurigaan bahwa 2 orang yang terlihat di CCTV menggunakan skuter mungkin memiliki hubungan dengan Niraj. Polisi kemudian memeriksa nomor telepon yang digunakannya. Mereka menemukan bahwa Niraj menggunakan 3 nomor berbeda. Tepat sebelum pembunuhan terjadi, 2 nomor mendadak dimatikan dan hanya 1 yang masih aktif. Saat penyelidikan berlanjut,
polisi menemukan bahwa setelah kejadian itu, Niraj menggunakan 2 nomor baru yang ternyata berkomunikasi dengan 4 orang, yaitu Suresh, Yaspal, dan 2 pria lainnya. Setelah ditelusuri, 2 nomor misterius itu diketahui milik Anuj dan Rohit. Saat itulah polisi mulai memahami gambaran kasus secara lebih jelas dan segera melakukan penangkapan. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menangkap Yaspal, Niraj, dan Anuj. Namun Rohit masih berhasil melarikan diri. Saat diinterogasi, Niraj dan Anuj akhirnya mengaku terlibat dalam pembunuhan Anjali. Niraj diketahui bekerja dalam bisnis lelang kendaraan. Ia membeli sebuah skuter dari hasil lelang, kemudian menyewa Anuj dengan imbalan uang untuk membunuh Anjali. Polisi juga menemukan bahwa Suresh dan Yaspal ikut terlibat dalam rencana tersebut. Mereka memberikan uang kepada Niraj dan menyerahkan seluruh pengaturan pembunuhan kepadanya. Niraj lalu menghubungi Anuj, menawarkan sejumlah uang, dan Anuj mengajak temannya Rohit untuk ikut bergabung. Pada malam sebelum kejadian, mereka berkumpul, berpesta, makan, dan minum bersama. Niraj kemudian memberikan senjata serta peluru untuk menjalankan rencana itu. Pada pagi 7 Juni 2023, sekitar pukul 5:30, Anuj dan Rohit menutupi wajah mereka dan pergi menggunakan skuter. Setelah menembak Anjali, mereka kembali menemui Niraj untuk meminta sisa pembayaran. Namun Niraj mengatakan bahwa uang sisanya akan diberikan nanti. Sebelum pembayaran itu dilakukan, polisi lebih dulu menangkap mereka. Tak lama kemudian, Rohit juga berhasil ditangkap, disusul Suresh dan orang yang menyediakan senjata serta peluru. Polisi saat itu menyimpulkan bahwa motif utama pembunuhan berkaitan dengan sengketa rumah. Suresh dan Yaspal ingin mendapatkan rumah tersebut karena mereka mengaku telah membelinya, sedangkan Anjali tetap menguasai dan tinggal di sana. Di sisi lain, Niraj juga memiliki masalah pribadi dengan Anjali karena beberapa kasus hukum yang diajukan terhadapnya. Ia terus dipanggil ke pengadilan dan merasa terganggu dengan proses itu. Menurut penyelidikan polisi saat itu, Niraj percaya bahwa jika Anjali meninggal, maka masalah hukumnya juga akan berakhir. Akhirnya polisi menangkap seluruh orang yang terlibat, yaitu Suresh, Niraj, Yaspal, Anuj, Rohit, serta pemasok senjata. Mereka dikirim ke penjara dan dianggap sebagai pelaku utama pembunuhan Anjali. Namun cerita ternyata belum selesai. Pada November 2024, seorang pria datang menemui petugas senior polisi di Meerut. Pria itu adalah Niraj, yang saat itu telah keluar dengan status jaminan. Ia membuat pengakuan yang mengejutkan. Menurutnya, orang yang sebenarnya berada di balik pembunuhan Anjali masih bebas berkeliaran. Niraj mengklaim bahwa dalang sesungguhnya adalah keluarga mantan suami Anjali, termasuk ayah mertua, mantan suami, dan ibu mertuanya. Menurut pengakuannya, pada 28 Mei 2023, keluarga tersebut menghubunginya dan meminta agar Anjali dibunuh. Mereka mengeluh bahwa Anjali terus membuat masalah, menguasai properti, serta mengajukan banyak kasus hukum terhadap mereka. Sebagai imbalan, Niraj mengaku dijanjikan sekitar 2 juta rupiah atau sekitar 380 juta rupiah, ditambah 5 toko yang sebelumnya diberikan kepada Anjali. Namun dengan satu syarat, nama mereka tidak boleh pernah muncul dalam kasus itu. Karena alasan tersebut, Niraj mengaku saat pertama kali ditangkap, ia tidak menyebut nama keluarga mantan suami Anjali. Ia juga mengatakan bahwa ayah mertua Anjali sering meneleponnya dan mendesaknya agar segera membunuh Anjali. Bahkan pada 2 Juni 2023, menurut pengakuannya, Nitin juga menelepon dan mengatakan bahwa Anjali harus dibunuh. Niraj mengaku bahwa keluarga itu juga memberikan informasi mengenai rutinitas harian Anjali, termasuk aktivitas dan pergerakannya. Ia juga mengatakan bahwa sebelum pembunuhan terjadi, dirinya telah menerima uang muka. Namun setelah ia dipenjara lalu bebas dengan jaminan, ia pergi menemui keluarga tersebut untuk meminta sisa pembayaran. Tapi menurut Niraj, setiap kali ia menanyakan uangnya, mereka selalu menghindari pembicaraan itu.
Saat itulah ia mulai merasa bahwa dirinya telah ditipu. Karena marah, ia akhirnya memutuskan datang ke polisi dan mengungkap semuanya. Niraj mengaku memiliki sejumlah bukti, termasuk rekaman percakapan telepon, data panggilan, dan rekaman CCTV. Tetapi saat itu, polisi belum langsung menganggap semua pengakuan tersebut sebagai kebenaran mutlak dan kembali membuka penyelidikan untuk memverifikasi seluruh klaimnya. Dan dari sinilah, kasus Anjali Garg kembali berubah menjadi sebuah misteri yang jauh lebih rumit dari yang sebelumnya dibayangkan. Hingga saat ini, kasus Anjali Garg masih menyisakan pertanyaan. Apakah orang-orang yang ditangkap sejak awal memang dalang sebenarnya? Atau apakah pengakuan Niraj mengarah pada fakta yang selama ini tersembunyi? Sampai sekarang, jawaban akhirnya masih belum benar-benar jelas. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.